yang ditulis dengan kata agapao, agapao atau agape, asik, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih yang luar biasa. Dan kalau kita melihat buah-buah roh ini, kadang kita berpikir begini Bapak Ibu, kapan kita perlukan sukacita? Di saat kesedihan itu melanda, atau di saat kita itu mengalami gundah gulana, baru kita perlukan sukacita. Lalu kapan kita memerlukan damai sejahtera? Ya di saat banyak ketakutan, kekhawatiran sedang ada di sekitar kita. Tapi di sini saya ingin memberikan pengertian yang baru bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, semua ini diberikan Tuhan kepada kita sebelum kekhawatiran datang, sebelum kesedihan datang, sebelum masalah datang. Kita sudah diberikan ini lebih dulu Bapak Ibu. Bukan datang dulu masalah baru sukacita diberikan. Tidak seperti kita diperlengkapi dulu dengan sukacita, kita diperlengkapi dulu dengan damai sejahtera. Untuk apa? Karena Tuhan tahu cepat atau lambat kita akan masuk dalam sebuah masalah. Di dunia ini banyak masalah karena kita punya musuh yang selalu menaburkan hal-hal tidak baik dalam hidup kita. Suatu kali ada seseorang menabur di ladang, menabur benih gandum. Tapi pada malam hari datanglah musuh, menaburkan benih ilalang. Ada saja musuh yang datang untuk merusak kehidupan kita. Makanya saudara perlu buah roh ini untuk menghadapi itu. Jadi jangan minta sukacita ketika kita sudah mengalami kesedihan yang amat berat. Kita harus lebih dulu diperlengkapi dengan ini supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu dalam kemenangan. Dalam kitab Efesus juga dikatakan bahwa kita punya musuh seperti singa yang mengaum. Dia berjalan berkeliling mencari mangsa yang bisa ditelannya. Ini pekerjaan musuh. Makanya kita tidak heran suatu hari kita akan menghadapi masalah karena kita punya musuh. Dalam kisah Ayub juga kita membaca bahwa Tuhan memanggil iblis. Tuhan berkata, "Hei, kamu dari mana?" "Saya sedang keliling-keliling dunia," kata iblis kepada Tuhan. Apakah kamu melihat hambaku Ayub yang saleh itu?" "Oh ya, aku tahu Ayub. Siapa yang gak kenal Ayub? Dia orang yang saleh." "Ya wajar saja Tuhan, dia saleh karena dia begitu kau berkati. Hartanya banyak, berlimpah, anak cucunya sehat-sehat gitu. Ya wajar, dia saleh hidupnya di hadapan Tuhan." Lihat, iblis sampai keliling-keliling bumi untuk menghancurkan hidup orang-orang saleh seperti Ayub. Coba kau angkat pagarnya Tuhan, masihkah dia menyembah engkau? Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus diperlengkapi yang namanya buah roh. Ya bukan buah-buah roh ya. Buah roh itu satu, tapi kandungannya banyak, vitaminnya banyak. Jadi kita bukannya dapat sebagian. Hari ini kita dapat kasih sukacita, kalau kita meningkat lagi levelnya baru sampai pengendalian. Enggak. Kita nikmati buah roh itu semuanya langsung ada. Ya, bedakan buah roh sama buah-buah roh. Tidak pernah dituliskan kata buah-buah roh, yang ada itu buah roh, satu buahnya. Sebelum musuh datang melukai hati kita, maka kita perlu dipersenjatai supaya kita bisa menjaga hati kita. Semalam saya katakan, kasih itu bisa melindungi hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Bagaimana kita menjaga hati kita? Menghentikan orang supaya tidak menghakimi kita, tidak memfitnah kita, tidak bisa. Bagaimana caranya hati kita ini bisa terjaga dengan sempurna? Harus ada agapao, ada kasih.
Saya katakan tadi malam, kasih itu mempunyai kekuatan untuk menangkal serangan musuh. Banyak orang yang ingin menyakiti hati kita, tetapi kasihlah yang melindungi hati kita ini. Si jahat itu punya sengat, si jahat itu punya tipu muslihat, si jahat itu punya panah api. Lihat senjata-senjatanya ini. Itu semua untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi kasih itu bisa mematahkan api si jahat, sehingga kita tidak terbakar. Dalam Matius 5 ayat 38, firman Tuhan ini dulu berlaku. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kapan ini terjadi? Kapan kita bisa melihat bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kalau mata kita diganggu, kita akan balas lukai mamanya. Kalau gigi ini tanggal, kita akan tanggalkan gigi orang lain. Kapan itu terjadi? Saat tidak ada kasih. Saat terjadi kekosongan kasih di hidup kita, maka akan selalu ada tuntutan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau lukai hatiku, melukai hati. Jadi saudara standar. Selama tidak ada kasih, maka berlakulah hukum ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika mata kita dilukai, maka matanya menjadi ganti. Ketika harga diri kita dilukai, kita lukai harga diri. Kalau perasaan kita disakiti, perasaan juga akan kita sakiti. Itulah yang berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki agama. Jadi banyak di antara kita ini yang berusaha mengobati hati. Padahal ada peribahasa yang mengatakan mencegah lebih baik daripada kurang kuat. Mencegah lebih baik daripada. Nah, kita ini lebih sering cenderung untuk mengobati. Kita biarkan dulu hati kita terluka, baru kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan luka kita. Kenapa tidak? Kita jagai hati kita supaya tidak terluka. Kenapa nggak begitu? Gitu loh. Jagai hati ini supaya kita baik-baik saja. Kita sering membiarkan hati kita dibombardir, dilukai, dihancurkan, sehingga hidup kita juga luka, hidup kita juga hancur. Memang kasih bisa mengobati, tapi saya ajak setiap kita di sini, mari kita jagai hati, jangan sampai tersakiti. Bagaimana Pak? Kan kita bertanya. Kasih, harus ada kasih. Saya percaya hati kita akan terlindungi. Begini ya Bapak Ibu, kita jangan heran bila suatu hari nanti hati kita ini tersakiti. Kenapa dia? Karena sangat mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu melukai hati kita. Sangat besar kemungkinan. Orang-orang yang mana itu? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka sangat berpotensi menjadi orang-orang yang melukai hati kita. Percaya atau kata saya? Bukan orang yang jauh di sana yang melukai kita. Kalau yang sana Pak melukai saya bisa terima. Tapi kalau suami saya yang mengatakan itu, saya tidak terima. Orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang punya potensi untuk menyakiti hati kita. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan dari sekarang. Sebelum mereka melukai hati kita lindungi hati kita itu Bapak Ibu. Kita lindungi.
Kita ini gampang kali dilukai, dan iblis selalu tertawa. Mudah-mudahan kau luka, hatimu hancur dan kau mati di situ. Iya, orang-orang di sekitar kita ini, mau anak kita, mau mertua kita, orang tua kita sekalipun, bisa saja mereka menyakiti kita. Kalau kita sudah tahu bahwa suatu hari mereka akan menyakiti kita, kenapa kita tidak berjaga-jaga mulai hari ini? Kenapa tunggu terluka dulu baru kita sakit sekali? Kalau kita tahu mereka akan menyakiti kita, jaga diri kita. Jadi begini, Bapak Ibu, contoh. Kalau kita mau ke hutan sawit, contoh ya, lewat jalan Pia Beringin ini, anggap saja itu satu-satunya jalan ke hutan sawit, anggap aja ya. Setuju dulu kita ya? Gak ada yang jawab. Kita mau ke hutan sawit nih, anggap aja jalan satu-satunya di dunia menuju hutan sawit hanya jalan Pia Beringin ini. Dan kita tahu di sana, di simpang sana itu ada anjing galak. Siapa yang lewat bukan hanya digonggong, dikejar, bahkan digigit. Pak Pasca pernah tuh bercerita, digigit dia sama anjing untuk pakai sepatu bot. Tanggal di anjing itu. Oh enggak tanggal Pak Pasca. Di sana ada anjing galak yang kita tahu kalau kita lewat dari situ pasti minimal dikejar atau digigit. Tapi kita butuh pergi ke hutan sawit, ada di sana. Di absen sama Pak Pasca, siapa yang nggak datang? Nah, kalau kita tahu di sana ada anjing galak seperti itu, bagaimana sikap kita pergi ke sana? Apakah kita enak-enak jalan dulu gitu? Mana anjingnya? Mana anjingnya? Hurrah bakal lain. Hanya bisa. Kalau kita tahu ada yang akan melukai kita di sana, pasti kita bawa penjagaannya. Minimal bawa kayu atau tongkat, betul nggak? Kita kan merasa lebih aman kalau pegang tongkat kan? Jangan-jangan anjing takut sama saudara mungkin ya. Bapak ini macam gak ngerti nih orang Batak. Makan anjing Pak, orang Batak Pak. Mana ada anjing berani sama kita Pak? Begitu hanya si Dogidu mengejar, kan itu kan? Kita punya tongkat, kita pukul nih. Kita lebih berani, gak takut tersakiti gitu, gak takut dilukai lewat sana, karena kita punya senjata bercandaan. Mungkin ada yang pegang batu, gak dapat kayu, batu pun jadi. Kalau udah pegang batu kan, lebih yakin berjalan dengan betul gak? Tapi saudara harus yakin, sekali lempar anjingnya kena. Kalau gak kena, mau cari batu kemana lagi? Gantian. Si Doge kejar, pastikan batunya kena gitu. Nah ini Bapak Ibu maksud saya. Kalau dalam hidup ini kita tahu bahwa suatu hari nanti kita pasti akan terluka oleh perkataan suami, oleh perkataan istri, perkataan mertua, perkataan edam, nambau, siapa lagi? Amang buru, nang tulang, ya tulang rorobot, semua. Mereka manusia Bapak Ibu, tidak mungkin mereka akan tutup sempurna. Jangan lukai hatiku, mana bisa? Kadang kita terlambat bangun aja, berek Pak. Bukannya dimasak nasi, udah terluka. Nah mulai hari ini, mari kita semua menjaga hati kita, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Kalau hati senang, hidup pun senang. Kalau hati sedih, hidup kita ini pasti mengalami kesedihan. Jadi intinya, bukan saya katakan kalau kita punya kasih, orang pasti, kalau kita pegang tongkat, orang gak berani nyerang kita, bukan begitu. Ketika kita memukul si Doge itu, rontok giginya, contoh kan gitu. Memang dia berusaha juga menyerang kita digigitnya, tapi gigitnya sudah ompong. Kira-kira sakit enggak?
Saudara punya opung yang giginya udah habis, sampai rumah coba jumpain opungnya. Harap opung. Biar saudara tahu bagaimana rasanya digigit dengan tidak punya gigi. Kita memang disakiti, kita memang digigit oleh si dogi, tetapi tidak berbekas. Kita memang digigit oleh si dogi, karena gigitnya opong, kita tidak terluka. Kita memang dikata-katai, kita memang difitnah, tapi kita tidak terluka. Fitnahan orang tidak menyakiti kita, fitnahan orang tidak melukai kita, tanpa bekas. Sehingga orang berkata sesuka hatinya, kita berkata Tuhan memberkati. Karena gak sampai terluka, udah kita hajar gigi si dogi itu, ngomong dia. Butuh waktu untuk giginya tumbuh lagi. Lalu tumbuh. Saudara kira-kira paham gak apa yang saya sampaikan ini? Jagai hati. Sekalipun orang mau melukai kita, saya katakan tadi, hati kita gak tergores. Sekalipun kita berusaha diserang, tidak ada luka yang ditinggalkan. Kalau ada luka, maka lukanya ini akan selalu terasa sakit ya. Kalau luka belum kering itu dijangka sedikit sakit ya. Akan selalu kita ingat-ingat kesalahan orang. Lalu kita sulit mengampuni mereka. Kita biarkan kita terluka. Nah kalau kita sampai terluka, berlakulah hukum ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Harga diriku kau injak, ku injak harga dirimu. Enggak selesai-selesai. Kayak perang Rusia sama Ukraina. Ada di sini yang perang enggak selesai-selesai? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Ada suami istri yang perang enggak selesai-selesai? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Ngaku. Iya, kalau luka hati ini terjadi, hanya satu obatnya. Iya. Kalau hati ini sampai tercabik-cabik, hanya satu obatnya. Apa itu? Balaskan dendam. Baru puas nih. Yang saya katakan ini benar gak kira-kira ya? Saudara masih bersama dengan saya? Masih jam 9 ya? Iya. Coba tengok Facebook bisa sampai jam 11. Apalagi Korea sampai jam 1 pun tahan. Dengan khotbah anehnya hilang masih jam 9. Mak mau pisang goreng mak, taruhlah situ. Mak ada emas kak, mana. Langsung terbangun di mana. Jadi gitulah saudara menganggap firman ini kayak pisang goreng. Taruhlah situ. Semangat saudara. Saya ini menyiapkan ini juga yang perlu hikmat Tuhan ini. Ya. Kan Pak kalau mata ganti mata kan Pak adil. Mataku satu, matanya satu. Gigi ganti gigi pun adil Pak. Kan impas Pak, apa dosa kita impas kok gitu ya. Memang menurut kita itu adil. Dipukulnya mata kita pukul matanya. Adil. Tapi pertanyaannya cuma satu. Apa beda kita dengan dia? Ada nggak bedanya? Gak ada. Kalau dia dikatakan orang jahat, kita pun orang jahat, sama jahatnya dengan dia. Itu loh maksud saya. Usahakan hati ini tidak terluka, supaya kita tidak balas yang jahat dengan yang jahat, supaya kita tidak sama dengan mereka. Amin. Ayo saudara pembukas agapau. Coba kunci dia. Kita sama dengan mereka. Kalau kasih itu kan begini. Kasih itu lemah lembut serta sederhana,
Kasih itu murah hati, sabar menderita. Macam ikhlas nih, ayo ikhlas yuk. Kasih itu lemah lembut, ya nggak ribet dia, sabar sederhana. Ini kasih itu murah hati. Katakan sama-sama, sabar menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Yang bisa melindungi kita nih kasih. Kalau Tuhan Roh itu muncul, kita itu digigit serasa nggak tergigit gitu. Kayaknya kebal. Ya, ini ilmu kebal yang lebih hebat daripada ilmu dari gunung kawi. Kalau si Pitung ditembak nggak mempan, kita juga bisa disakiti. Sepertinya tidak terasa disakiti. Dada amin ini. Atau saudara hobi sakit hati? Saudara hobi? Terus saya doakan. Kita harus miliki ilmu kebal ini, Bapak Ibu. Namanya kasih. Tapi ini gak dibuat-buat, ini karunia. Karunia yang diberikan kepada kita. Kasih itu punya kekuatan. Kasih itu bukan perasaan, dia sebuah kekuatan yang dahsyat yang bisa mengalahkan rasa kecewa, rasa ketakutan, rasa sakit hati dan yang lain. Jadi kita harus kita harus ini, Tuhan, aku butuh kasih itu agar Kau berikanlah, tumbuhkanlah dalam diriku. Kita selalu berkata, Tuhan, sekalipun aku gak punya apa-apa, yang penting aku punya kasih, aku punya Engkau Tuhan, itu cukup bagiku. Kita selalu mintanya yang lain. Pernah gak kita minta, Tuhan, hadirkanlah agapamu dalam diriku ini? Kita gak pernah minta itu pasti. Karena kita berpikir kasih itu hanya sekedar memberi, kasih hanya sekedar pengampunan. Kita gak pernah terbayang bahwa kasih ini punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa. Yesus pernah menderita. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Apa kesedihan yang menurut saudara yang paling mengerikan yang dialami Yesus? Kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus, kesedihan mana yang paling terasa sangat menyesakkan dada yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Apakah ketika Yudas menjualnya? Apakah ketika Petrus menyangkalnya? Apakah ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, lalu Yesus merasakan kesedihan? Kok Thomas begini kepadaku? Apakah ketika Yesus diludahi, dia merasakan kesedihan teramat sangat? Apakah ketika Yesus dihina, dia merasakan kesedihan tidak tertahankan? Bukan. Kesedihan yang paling mendalam dialami Yesus itu ketika dia ada di kayu salib. Apakah dia menangisi kayu salib itu? Apakah dia menangisi tangannya terpaku? Bukan. Apakah dia menyesali bahwa penyaliban itu terjadi? Bukan. Tangisnya pecah sampai ke surga.
perasaan yang mendalam yang dirasakannya pada saat itu adalah ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Hanya ini kesedihan yang sangat dirasakan Yesus. Yang lain enggak. Dia bisa dihianati, dia bisa diludahi, dia bisa dijual, dia bisa tidak dipercaya, tapi hidupnya jalan terus. Tapi ketika dia merasakan dia terpisah dari Bapaknya, dia menangis sambil berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini yang dijaga oleh Yesus. Ini juga yang harus menjadi kekayaan kita, Bapak Ibu. Kita kadang menangisi hal-hal lahiriah, hal-hal materi, kita tangisi di hadapan Tuhan. Tapi pernahkah kita menangisi kalau kita itu terasa jauh dari Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, perlu ada Paul untuk bisa seperti itu. Orang menghina Yesus, Yesus sudah terluka. Orang meludahi Yesus, Yesus sudah sakit hati. Kenapa bisa begitu? Agar Paul melindungi hatinya. Dan itu dibuktikan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Ini namanya kuasa, ini namanya kekuatan yang harus ada dalam setiap hidup kita, supaya kita tidak mudah dilukai hidupnya. Kalau kita kembali ke Matius 5 ayat 43, tadi 38, ini ayat 43, Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ada firman. Itu kata Yesus, baru ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini mungkin tidak terjadi dalam hidup kita. Bisakah kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita? Puji nama Tuhan. Kalau kita mampu, artinya kasih itu sedang bekerja. Agar Paulah yang memampukan kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Kalau sampai hari ini kita tidak sanggup berdoa bagi orang-orang menyakiti hati kita, artinya agama itu belum bekerja dalam diri kita. Ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sampai hari ini tidak sanggup mendoakan orang yang menganiaya kita, firman Tuhan berkata, saudara dan saya bukan anak-anak Bapa di sorga. Saudara camkan ini, supaya kau pegang kuat firman Tuhan. Kenapa kita harus sampai kepada level bukan hanya mengampuni orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita menurunkan berkat atas hidup mereka. Itulah tandanya saudara dan saya menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Amin. Hanya itu sebagai tanda. Apakah kita ini anak? Apakah kita anak kandung atau anak angkat? Apakah kita ini anak berharga atau anak gampangan? Itu hanya bisa ditunjukkan kalau kita bisa agapau kepada orang tanpa syarat. Bukan saya katakan saya sudah sempurna dalam hal ini. Mari kita bersama-sama kejar. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ini kasih Bapa itu begini, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi tidak pernah kita melihat bahwa orang jahat tidak kebagian matahari, hanya orang-orang baik yang kebagian matahari. Tuhan, Dia itu baik, baik kepada orang yang baik, juga Dia baik kepada orang yang jahat. Itu Tuhan kita. Anak-anak Bapa harus bisa seperti itu, baik kepada orang yang baik kepadanya dan berbuat baik kepada
tidak kuberikan matahari. Tidak. Di bawah kolong langit ini semua mendapat berkat yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita jangan berpikir kalau kita diberkati itu karena kita berbuat baik kepada Tuhan, maka Tuhan berkati kita. Kita diberkati karena Tuhan baik, bukan karena kita baik. Ini, kalau karena kita baik kita diberkati Tuhan, kenapa orang jahat dapat berkat? Kenapa hari ini kita diberkati Tuhan? Jawaban bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan kita baik. Amin. Pahami Bapak Ibu. Jadi kita jangan heran kalau melihat orang berdosa itu berhasil, suara-suaranya berhasil. Jangan pikir Tuhan memberkati kita. Kita nggak bisa batasi kasihnya, terlalu besar kasih Tuhan sampai orang jahat pun diberkati. Itu Tuhan. Selami kasihnya. Kasih seperti inilah yang harus kita punya. Dan kasih itu gak bisa kita buat, gak bisa dengan mengusahakan dengan kekuatan kita, gagal. Harus dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Harus dengan Roh Kudus kita bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan gak pernah berkata kepada orang jahat ketika mereka berdoa, Tuhan kami perlu hujan, lalu Tuhan katakan wanitiro. Gak pernah Tuhan bilang begitu sama orang jahat. Orang jahat, orang baik, orang benar, tidak benar, semua mendapatkan hujan yang sama. Itu Bapak. Perlakuan kita sama kepada orang yang baik kepada kita, kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau saudara mau, katakan amin, Bapak Ibu. Jangan kau berbuat baik ibu-ibu ketika suamimu baik. Boleh hilang aminnya. Ada uang abang sayang, gak ada uang, abang mulai. Ya Tuhan, ubah anak kami. Bagaimanapun bentuk rupa suami kita itu Bapak Ibu, dia suami kita. Tapi waktu Bapak sejak sana itu gak kayak kau, udah kawin aja bersama dia katanya. Selesai urusannya, nggak begitu. Ya, ada pepatah mengatakan like father, like son. Mana lidahnya bisa mengikuti? Lah. Bagaimana Bapak? Begitulah anak mirip. Nah, saudara hari ini mirip siapa coba? Apakah kita sudah mirip Bapak di surga? Puji. Iya. Saya aja manusia bisa bangga melihat kalau teman kita bisa mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Bangga kita sebagai teman. Luar biasa kali. Apalagi Tuhan itu loh. Senangnya Tuhan itu latar katakan. Gak bisa dibilangin. Senangnya itu luar biasa Tuhan. Ini baru anakku yang kasih. Kepadanya lah aku berkenan. Berikan emas kepada jemaat ini silakan. Wih, selesai gereja kita satu hari. Dapat emas semua. Mas Paijo, Mas Parma, Mas Jowo, dicampak dari Jawa. Aduh, jadi gak ada itu ya. Dapat matahari, ya ngurus SKCK dulu lah ke Polres. Kalau ada surat berkelakuan baik, baru berikan matahari. Mana ada ngurus SKCK sana? Gak ada itu. Tuhan itu baik bagi semua orang. Amin. Itu final, gak bisa. Kita mau halang-halangi kasih Tuhan untuk orang jahat, gak bisa. Kasihnya terlalu deras, gak bisa. Terlalu berat kasihnya. Mau kita tahan, gak bisa. Patah tangan kita, gak bisa. Kita ini sering menjauhi orang jahat. Bukan saya katakan kita bergaul dengan orang jahat, enggak. Kita langsung memalingkan wajah kepada orang jahat. Seolah-olah kita berkata,
kau gak layak menerima kebaikanku. Begitu juga suami istri kan begitu. Kalau lagi kesel, lagi berantem, ya ada UFO di rumah. Tahu UFO? Apa itu UFO? Piring terbang. Ada piring terbang sampai masuk ke rumah, biasanya di langit. Di rumah tuh ada UFO. Mulai gak cakapan gitu kan, tangtung. Lewat jalan, nggak lagi bertegur sapa, ini ngomongin diri sendiri nih. Kita nggak lagi nanya, Hani, apakah kamu sudah makan belum? Cantiknya di mana? Kita nggak ada lagi nanya gitu. Seolah-olah kita berkata, untuk apa baik samamu? Kau nggak layak menerima kebaikanku. Makanya nggak cakapan kan gitu kan? Mana kalau Tuhan nggak cakapan sama kita? Seolah-olah kita menganggap orang jahat ini nggak layak menerima berkat Tuhan. Seolah-olah orang yang menyakiti kita ini nggak layak menerima kebaikan kita. Itu kan kita. Jangankan untuk memberkati, jangankan untuk mendoakan, untuk bertegur sapa aja nggak mau. Nih. Jadi mari Bapak Ibu, itu adalah perbuatan orang-orang yang terluka hatinya. Jadi kita perlu kasih. Saya minta kunci A ya. Jadi kita ini diberkati Tuhan bukan karena kita sudah benar, tapi karena Allah kita adalah Allah yang benar, Bapak Ibu. Kita ini diberkati bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar. Sekali lagi kita akui kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh sebab itu kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Kita tutup dengan dua ayat ini. Matius 5 ayat 46. Tuhan berbicara tentang upah. Kita baca 2-3 ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Tuhan itu jarang berbicara tentang upah. Tapi pada saat agama ada dalam diri kita, kita berhasil menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak menyukai kita, maka Tuhan akan memberikan upah pada saudara dan saya. Ayat 48. Kita baca 2-3 ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa
Sekali lagi ditutup dengan kata, saudara dan saya harus sempurna seperti Bapa kita sempurna. Kita harus menjadi sama seperti Bapa kita kalau memang kita ini adalah anak-anak kerajaan surga. Amin. Selamat mengasihi. Saya percaya kita ini mengasihi tidak akan menjadi miskin. Kita mengasihi tidak menjadi kekurangan apapun. Orang yang mengasihi akan menerima upah yang banyak dari Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau aja bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau bela bagiku. Sebelum orang menyakiti kami lebih dulu mengasihi mereka. Sehingga mereka melukai hati kami tidak sampai terluka, kami tidak sampai dendam. Oleh karena pengampunan yang terlepas dari hati kami, kebaikan yang terlepas dari hati kami ini. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi sempurna dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kehidupan bagi setiap kami malam hari ini. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, kuatkan hati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sekali lagi kami bersyukur atas segala rahmat anugerah Tuhan sepanjang malam ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang limpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Bila kami pulang sebentar, mohon Tuhan lindungi kami dalam perjalanan. Sertailah kami dengan kuasa